Baik, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang speech production, yang mana nanti akan kami bagi menjadi 3 bagian. Untuk menjelaskan, yang pertama saya Aditya Indra Oktoriansyah akan menjelaskan bagian pertama, dan kedua nanti akan dilanjutkan oleh Muhammad Rocky, dan terakhir akan dijelaskan oleh Gun Tegar Jaya. Baik, langsung saja. Speed production, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah materi ini berdasar pada 2 teori, yang nanti teori tersebut berasal dari Griffin Ferreira yang pertama, dan yang kedua itu dari Willem Levert. Jadi ada 2 teori tentang speed production yang nanti akan kami sampaikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan teori dari Griffin Ferreira. There are 3 stages of mental operation in speech production. Jadi beliau membagi speech production ini atau produksi ucapan menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada conceptualization atau konseptualisasi. Nah, pada tahap ini adalah tahap di mana kita memikirkan atau membayangkan atau mengkonsepkan apa yang kita ingin ucapkan. Dan ini merupakan tahap paling dasar atau awal dari tahapan-tahapan selanjutnya nanti. Yang kedua ada formulation. Jadi setelah kita menentukan konsep atau apa yang akan kita ucapkan di tahap pertama, di tahap ini kita akan menentukan cara dan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan ide dan konsep-konsep yang sudah kita tentukan itu. Hal ini agar tidak terjadi penyimpangan makna dalam kalimat yang akan diucapkan nantinya. Tahap terakhir ada articulation atau artikulasi. Pada tahap ini adalah tahap yang paling rumit. Tahap artikulasi ini membutuhkan peran bagian otak yang memiliki peran masing-masing, seperti contoh broca's area yang berperan untuk memproduksi suatu bahasa yang nanti akan memiliki kesinambungan dengan Wernicke's area yang berperan untuk memahami bahasa. Jadi pada tahap ini, saat orang menerima ucapan melalui telinga, otak bagian Wernicke's area akan memahami ucapan itu dan mengirimnya ke broca's area melalui arcuate fasciculus sebagai penghubung, yang nantinya dari broca's area akan diproduksi speech-nya itu lalu dikirimkan kembali ke motor cortex yang nanti berperan menggerakkan otot-otot yang disebut articulatory muscle, yang itu yang akan mengartikulasikan ucapan tersebut. Ya, begitulah konsep atau teori dari Griffin Ferreira. Selanjutnya ada teori dari Willem Levert yang nanti akan dilanjutkan teman saya Muhammad Rocky dan Gun. Teori selanjutnya, jika Griffin Ferreira membagi speech production di dalam 3 tahap, maka Willem Levert membagi tahapan tersebut menjadi 6 yang disebut sebagai skema atau model produksi ucapan. Yang pertama, lexical concept merupakan ide atau konsep suatu bahasa yang ingin kita sampaikan. Contoh, saat lelah kita memberikan kata I'm tired, aku lelah, dan kita ingin mengucapkannya. Momen itu yang disebut lexical concept. Yang kedua, lexical selection merupakan proses memilih kata yang tepat untuk mengekspresikan konsep atau ide. Contoh, alih-alih menggunakan kata kamu, kita menggunakan kata Anda karena secara konsep kita ingin mengucapkan dengan lebih sopan. Yang ketiga, morphological encoding. Ini merupakan tahap di mana kita menentukan kata-kata yang sudah dipilih ke dalam kalimat sesuai tata bahasa yang berlaku. Keempat,
Phonological encoding syllabification merupakan tahap di mana kita menentukan suara yang akan kita ucapkan atau bagaimana kata-kata yang kita pikirkan berbunyi. Kelima, phonetic encoding. Tahap ini adalah proses aktivasi muscle pada saat akan mengucapkan kata sehingga dapat menempatkan bunyi secara tepat. Keenam, articulation. Penjelasan tahap ini kurang lebih sama dengan pengertian dari teori Griffin-Ferreira di tahap akhir, di mana bagian-bagian otak dari Wernicke area yang menerima dan memahami ucapan melalui telinga dan dikirim ke Broca's area yang memproduksi kata lalu mengirim sinyal ke bagian motor cortex untuk menggerakkan articulatory muscle dan tercipta sebuah ucapan. Kesimpulannya, produksi ucapan atau speech production dari dua teori sebelumnya terdiri dari beberapa tahap sebelum diartikulasikan ke dalam sebuah suara yang menghasilkan ucapan yang bermakna. Beberapa tahapan tersebut berpengaruh pada ucapan yang akan dihasilkan. Ya, demikian presentasi dari kami tentang speech production atau produksi ucapan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.